Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. O genki desu ka? Watashi mo genki desu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kore, sore, dan are. Jadi kore, sore, dan are itu adalah kata tunjuk ini, itu, dan itu yang jauh. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kono, sono, dan ano. Sama seperti kore, sore, are, kono, sono, ano juga berarti ini, itu yang jauh. Oke, sebelum kita ke kono, sono, ano, kita lihat dulu ke bentuk yang pertama dulu. Ini ada tata bahasa. Jadi ada nani, nani, no, nani, nani. Nah, di pelajaran sebelumnya sudah sempat kita singgung apa fungsinya no, yaitu mengucapkan kepemilikan. Jadi, yang pertama itu ada orang, no, barang. Nah, kita lihat contohnya di sini. Watashi no enpitsu. Watashi no enpitsu. Watashi no enpitsu. Yang artinya pensil saya. Pensil saya atau pensil milik saya. Kemudian kita lihat gambar berikutnya. Ini ada orang rame-rame ya, jadi ini minasang, kemudian bawahnya ada gambar buku, hong. Jadi buku teman-teman, atau buku semua orang. Sehingga bahasa Jepangnya menjadi minasang no hong. Minasang no hong. Minasang no hong. Buku teman-teman. Buku kalian. Buku milik kalian. Buku milik teman-teman. Nah, kemudian kita beralih lagi ke gambar yang satunya. Di sini kita lihat ada seorang perempuan membawa tas ya. Jadi, dia perempuan itu bahasa Jepangnya kanojo. Kemudian tas bahasa Jepangnya kabang. Jadi, kalimatnya menjadi kanojo no kabang. Kanojo no kabang. Kanojo no kabang. Tas milik dia. Tas milik dia. Tas milik dia. Dia di sini perempuan ya. Kanojo itu dia perempuan. Oke, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini kita mulai masuk ke konsep kono, sono, ano. Sama seperti konsep kore, sore, are, jadi kono, sono, ano itu juga berkaitan dengan benda yang di dekat pembicara atau pendengarnya. Oke, pertama kita lihat dulu kono. Kalau kono, bendanya dekat dengan pembicara, dekat dengan kita yang berbicara. Kalau sono, itu bendanya dekat lawan bicara kita. Bendanya dekat dengan lawan bicara kita. Kemudian ano, posisi bendanya itu jauh dari kita sebagai pembicara dan lawan bicara kita. Kalau ano, posisi bendanya jauh dari kita sebagai pembicara dan lawan bicara kita. Oke, kita langsung lihat saja bagaimana cara penggunaannya. Nah, di sini ada pola kalimatnya, jadi kono, ditambah barang, ditambah wa, ditambah orang, ditambah no, ditambah des. Ini artinya barang ini milik orang ini. Seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Kita masih pakai yang tadi. Ada saya, ada pensil. Kita bisa membuat kalimat ini menjadi kono enpitsu wa watashi no desu. Kono enpitsu wa watashi no desu. Kono enpitsu wa watashi no desu. Pensil ini milik saya. Pensil ini milik saya. Kono enpitsu wa watashi no desu.
Sekarang kita ganti. Kalau barangnya menjadi buku dan orangnya menjadi minasang. Sehingga kalimatnya menjadi kono hong wa minasang no desu. Kono hong wa minasang no desu. Kono hong wa minasang no desu. Buku ini milik kalian. Buku ini milik kalian. Buku ini milik teman-teman. Oke, yang terakhir kita ganti barangnya dari hong menjadi kabang dan orangnya diganti dari minasang menjadi kanojo. Sehingga kalimatnya menjadi kono kabang wa kanojo no desu. Kono kabang wa kanojo no desu. Kono kabang wa kanojo no desu. Tas ini milik dia. Tas ini milik dia. Tas ini milik dia. Sekarang kalau kalimatnya kita buat kalimat negatif. Kalau ternyata barang ini bukan punya orang tersebut. Seperti materi kita yang pertama tentang des, bentuk negatif dari des adalah dewa arimasen. Jadi, teman-teman bisa mengganti kata des menjadi dewa arimasen. Oke, kita coba. Barangnya adalah empitsu, orangnya adalah watashi. Sehingga kalimatnya menjadi kono empitsu wa watashi no dewa arimasen. Kono empitsu wa watashi no dewa arimasen. Kono empitsu wa watashi no dewa arimasen. Pensil ini bukan milik saya. Pensil ini bukan milik saya. Sekarang kita ganti. Barangnya menjadi buku, orangnya menjadi minasang. Sehingga kalimatnya menjadi kono hong wa minasang no dewa arimasen. Kono hong wa minasang no dewa arimasen. Kono hong wa minasang no dewa arimasen. Buku ini bukan milik kalian. Buku ini bukan milik kalian. Atau buku ini bukan milik teman-teman. Kemudian kita ganti lagi barangnya menjadi kabang, dan kita ganti lagi orangnya menjadi kanojo. Sehingga pola kalimatnya menjadi seperti apa? Apakah ada yang tahu? Ya, betul. Pola kalimatnya menjadi kono kabang wa kanojo no dewa arimasen. Kono kabang wa kanojo no dewa arimasen. Kono kabang wa kanojo no dewa arimasen. Yang artinya adalah tas ini bukan milik dia. Tas ini bukan milik dia. Lalu bagaimana jika kita ingin menanyakan, ini barang siapa? Nah, kita bisa menggunakan pola kalimat kono, kemudian ditambah barang, ditambah wa. Nah, karena ingin bertanya siapa, silahkan gunakan kata tanya dare. Ditambah no, ditambah des. Jangan lupa tanda tanya di sini menggunakan ka. Sehingga pola kalimatnya menjadi kono barang wa dare no desu ka? Oke, kita coba implementasikan pada gambar ini. Kita pakai pensil dulu. Kono empitsu wa dare no desu ka? Kono empitsu wa dare no desu ka? Kono empitsu wa dare no desu ka? Pensil ini milik siapa? Pensil ini milik siapa? Kono empitsu wa watashi no desu. Pensil ini milik saya. Sekarang kita ganti barangnya menjadi buku. Kita akan bertanya, buku ini punya siapa? Buku ini milik siapa? Sehingga kalimatnya menjadi kono hong wa dare no desu ka? Kono hong wa dare no desu ka? Buku ini milik siapa? Buku ini milik siapa?
Kono hon wa minasang no desu. Kono hon wa minasang no desu. Buku ini milik kalian. Buku ini milik teman-teman. Oke, kita ganti lagi barangnya menjadi kabang. Sehingga pola kalimatnya menjadi seperti apa? Apakah ada yang tahu? Ya, betul. Menjadi kono kabang wa dare no desu ka? Kono kabang wa dare no desu ka? Kono kabang wa dare no desu ka? Tas ini milik siapa? Tas ini milik siapa? Kono kabang wa kanojo no desu. Kono kabang wa kanojo no desu. Tas ini milik dia. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut. Nah, kita kembali lagi ke pola kalimat yang pertama. Kono ditambah barang, ditambah wa, ditambah orang, ditambah no, ditambah des. Nah, tetapi kono di sini bisa kita ganti menjadi sono atau ano, tergantung di mana posisi barangnya. Jika posisi barangnya berada di dekat lawan bicara, silahkan gunakan sono. Jika posisi barangnya tidak di dekat kita sebagai pembicara atau lawan bicara kita, silahkan gunakan ano. Oke, saya kasih contoh. Sono enpitsu wa watashi no desu. Sono enpitsu wa watashi no desu. Sono enpitsu wa watashi no desu. Pensil itu punya saya. Pensil itu milik saya. Posisi pensilnya berada di lawan bicara kita. Saya ulangi ya. Sono enpitsu wa watashi no desu. Pensil itu milik saya. Dan posisi pensilnya berada di lawan bicara kita atau di dekat lawan bicara kita. Kemudian kita ganti dengan ano. Dan barangnya kita ganti dengan buku. Dan orangnya kita ganti dengan minasang. Menjadi seperti ini. Ano hon wa minasang no desu. Ano hon wa minasang no desu. Ano hon wa minasang no desu. Sehingga artinya menjadi buku itu milik kalian. Buku itu milik kalian. Posisi bukunya berada jauh dari kita sebagai pembicara dan lawan kita sebagai lawan bicaranya. Saya ulangi ya. Ano hon wa minasang no desu. Buku itu milik kalian. Dan posisi bukunya berada jauh dari kita sebagai pembicara dan lawan bicara kita. Nah, coba kalian yang membuat kalimat dengan menggunakan sono atau ano untuk gambar yang paling kanan. Kira-kira kalimatnya menjadi seperti apa? Hai, selanjutnya. Sama seperti kono, barang wa, kemudian orang no, des. Itu adalah kalimat positif. Nah, sekarang kita akan menegatifkan. Kita hanya perlu mengganti des menjadi dewa arimasen. Saya kasih contoh satu. Sono enpitsu wa watashi no dewa arimasen. Sono enpitsu wa watashi no dewa arimasen. Berarti pensil itu bukan milik saya. Dan posisi pensilnya berada di lawan bicara kita. Nah, kalau dengan gambar yang nomor 2 dan yang nomor 3 dengan menggunakan kalimat sono atau ano, kira-kira kalimatnya menjadi seperti apa? Oke, yang berikutnya. Kita akan bertanya, ini barang milik siapa?
Sama seperti konsep kono, kita hanya perlu mengganti kono itu dengan sono atau ano, tergantung posisi barangnya, dan jangan lupa, ketika kita bertanya, silahkan ditambahkan ka. Saya kasih contoh satu ya. Ano enpitsu wa dare no desu ka? Ano enpitsu wa dare no desu ka? Ano enpitsu wa watashi no desu. Ano enpitsu wa watashi no desu. Pensil itu punya siapa? Pensil itu milik siapa? Pensil itu milik saya. Dan posisi pensilnya berada jauh dari kita sebagai pembicara dan lawan bicara kita. Nah, coba kalian yang membuat kalimat dengan gambar nomor 2 dan nomor 3. Lengkap dengan jawabannya tentu saja. Nah, ini yang selalu menjadi hal yang dibingungkan oleh pembelajar bahasa Jepang. Apa bedanya kore, sore, are dengan kono, sono, ano? Jadi, kalau kore, sore, are, pertama kita lihat dulu bentuk pola kalimatnya, itu kore, sore, are, ditambah wa, ditambah barang, ditambah des. Contohnya, kore wa enpitsu desu. Ini pensil. Saya ulangi ya. Jadi kalau kore, sore, are, pola kalimatnya adalah kore, sore, are, ditambah wa, ditambah barang, ditambah des. Contohnya, kore wa enpitsu desu. Ini pensil. Jadi hanya menunjuk seperti itu. Menunjuk barangnya. Kemudian, yang berikutnya adalah kono, sono, ano, ditambah barang, ditambah nani-nani, ditambah des. Jadi pola kalimatnya seperti itu ya untuk yang kono, sono, ano. Kono, sono, ano, ditambah barang, ditambah nani-nani, ditambah des. Nani-nani di sini maksudnya adalah penjelasan. Kalian bisa menjelaskan barang itu seperti apa. Contohnya, kono enpitsu wa watashi no desu. Kono enpitsu wa watashi no desu. Kono enpitsu wa watashi no desu. Pensil ini milik saya. Pensil ini milik saya. Apakah sudah bisa dipahami perbedaannya seperti apa? Masih bingung ya? Jadi lebih mudahnya seperti ini. Kalau kore wa enpitsu desu. Jadi kalian seperti menunjukkan barangnya. Ini pensil. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kalian ingin menjelaskan pensil itu, silahkan gunakan yang kono, sono, ano. Jadi kono, sono, ano itu melekat langsung pada barang, sementara kore, sore, are melekat langsung pada partikel wa. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami sekarang? Oke, sekarang kita latihan. Renshu shimashou. Buatlah kalimat dengan pola kalimat kore, sore, are wa nani-nani desu atau kono, sono, ano, nani-nani wa nani-nani desu. Dengan keterangan gambar yang ada di samping ini. Kira-kira bentuk kalimat yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu seperti apa ya? Silahkan ditulis di kertas masing-masing. Oke, itu pelajaran kita hari ini tentang kono, sono, ano. Semoga kalian sudah bisa menunjuk barang-barang yang ada di sekitar kalian. Sampai bertemu lagi di pelajaran yang berikutnya.